Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempraktikkan tentang teknik CBT dengan teknik restrukturisasi kognitif yang bertemakan tentang etika bermedia sosial. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Radana Meswara dengan NIM akhir 079. Di sini saya sebagai konselor. Saya Arindra Pascamolidiana dengan NIM akhir 026 sebagai konseli pertama. Halo semua, perkenalkan nama saya Feni Masya Putri dengan NIM akhir 029 sebagai konseli kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Devi Puspitasari dengan NIM akhir 064 sebagai konseli ketiga. Perkenalkan nama saya Sabrina Aziz Azaro dengan nomor NIM terakhir 199, saya sebagai konseli keempat. Hai semuanya, kenalin nama saya Ki Katrin Trisha Ramadhani dengan NIM akhir 240. Di sini saya sebagai konseli kelima. Selamat menyaksikan. Silakan duduk semuanya. Apakah kalian di sini sudah nyaman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radana Meswara sebagai Kak atau Bapak senyaman kalian. Di sini saya sebagai konselor akan memfasilitasi kalian semua pada sesi konseling hari ini dengan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif dengan tema etika bermedia sosial. Semuanya apa kabar hari ini? Baik, Bapak. Sebelum ke sini, kalian kemana saja? Jadi kita sampai pagi. Bapak kan sudah tahu kalian semua. Kalau kita kembali lagi, mungkin ada yang sangat belum benar. Iya, boleh. Kita akan perkenalan dengan game, bermain game. Ini timnya. Nanti saya jelaskan teknik bermain game. Oke, untuk teknik gamenya ini saya akan menggunakan sebuah musik. Ini ada beda, kalian jalankan ke sebelah kalian. Jangan dirintah ya, kalau nanti musiknya atau lagunya berhenti di salah satu dari kalian akan terkenalan terlebih dahulu. Kepada kami bisa berdiri. Baik, semuanya perkenalkan. Nama saya Kika Indonesia Ramadhani, bisa dipanggil Kiki. Halo Kiki. Lanjut Pak. Baik, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Sandra Devi, biasa dipanggil Kira. Halo Kira. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Adinda. Kalian bisa panggil aku Adi aja. Hai. Ibaratnya aku ya.
Terakhir, perkenalkan nama aku Sabina Aziz, biasa dipanggil Sabina. Kalian kan sudah saling kenal. Iya. Sekarang saya akan mengajarkan aturan yang harus dipatuhi untuk seluruh anggota. Pertama adalah kerahasiaan. Kita harus saling menjaga kerahasiaan atas pembicaraan yang akan kita mulai hingga akhir sesi konseling kelompok nanti, agar tidak mengganggu satu sama lain dan menjadi kenyamanan bersama. Terus untuk kegiatan ini kita lakukan waktunya sekitar 40 menit ya, dengan satu kali pertemuan. Kemudian saya harap kalian bisa saling terbuka, jujur, dan apa adanya. Karena kita akan selalu sharing, menemukan solusi jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi saya akan mendapatkan pertanyaan, siapa yang di sini punya utang? Saya. Terus di sini siapa yang punya akun bersama Instagram? Saya. Terus siapa yang punya Twitter? Punya aja sih, kalau akun enggak sih, kayak apa ya, kalau suka sih enggak, cuma kayak buat sekolah. Saya nggak punya, nggak suka main Twitter. Terus siapa yang punya Facebook? Nggak punya. Nggak punya. Dan jadi semua media sosial ada punya ya? Iya. Ini Ya kan, dari kesini sudah tahu ya. Karena sudah saya sampaikan kemarin bahwa kita akan mengikuti konseling kelompok. Dari ini karena kalian paling aktif dalam media sosial dan perangkat baik. Betul begitu? betul. Kita kurang belajar. Baiklah, sekarang kita mau tanya pertanyaan satu persatu. Di media sosial kalian mengekspresikan apa yang kalian rasakan seperti apa sih? Boleh misalkan mulai dari Mbak Ari. Oke, kalau biasanya aku itu nanya gitu ya. Nah, di TikTok itu biasanya aku sering kayak teman-teman itu di apa? Waktu orang-orang ketemu gitu loh. Kadang buat lucu-lucu aja sih ya. Tapi nanti masih kalau teman-teman itu sih. Cuma kadang kayak ya cukup dibicarakan itu. Katanya kalau dibicarakan itu. Nah. Siapa yang berkenan kamu tuliskan komentar. Enggak sih, pengennya surat-surat aja sih. Masih tirahan. Ya aja yang Mbak ini kalau kamu kenal. Ya, saya itu pernah kayak ngomongin itu. Tapi ini bukan sombong, itu tidak ngomongin bertanya. Saya nggak suka saya ngomongin itu. Nah, terus saya itu dibujuk sama dosennya ini saya disuruh klarifikasi baru itu. Tapi ya diselesaikan secara Pengalaman kedua sih. Tapi bisa menyelesaikan secara keluarga. Sekarang lanjut ke Mbak Safira, gimana mulai Mbak Safira? Kalau saya sendiri itu Pak sering membuat story gitu Pak sendirian, foto saya ataupun foto-foto pemandangan. Ketika saya kesal sama seseorang, itu saya tuh sering sekali gitu Pak mengekspresikan emosi saya itu dalam story tersebut. Misalkan kalau saya nggak suka sama si A, itu saya luangkan isi hati saya dengan apa ya? Permasalahan saya sebutin, tapi tanpa saya menyebut nama dia kayak maksud. Ya, tapi istilahnya kayak gitu ya, nggak tahu ya saya dapat atau enggak. Ya, jadi menurut Bapak, nggak suka. Tapi menarik. Tapi apakah kemarin yang kamu sendiri pernah tahu itu dari dulu? Apa itu pernah merasa kerja kamu sendiri? Kalau itu pernah sih Pak, saya itu dia sadar kalau sudah saya sih dia, tapi ujung-ujungnya tuh malah diam-diam aja karena mereka dia kayak Jadi tidak untuk melakukan pelampiasan saja ya? ya. Apa yang siapa berdasarkan yang melihat dari teman Mbak Safira? Iya, semua buat kembang.
Sekarang satu berapa beda? Kalau saya sih sukanya kayak gitu ya Pak. Tapi kalau kata menurut saya itu yang saya di sini mungkin terlalu yang kasar dan sarkas gitu loh. Jadi menurut teman-teman saya itu kayak nggak sopan. Makanya, tapi menurut saya itu kan cuma bagus-bagusan aja. Jadi menurut Sabrina lucu ya? Iya, betul. Soalnya bisa melakukan yang berbeda. Iya, mungkin. Ya, jadi bisa diberikan rasa nanti. Dan yang banyak bagi kita gimana? Saya lebih sama Mbak Feni. Saya tuh saya kan sering ke Instagram, banyak juga. Nah saya tuh kalau itu kami kayak kayaknya saya kayak kemarin hari postingan artis. Akhirnya saya ikut. Awalnya sih cuma bicara soalnya karena kami kan, tapi nanti malam kok makin buka emosi terus juga saya beberapa kali terus saya juga pernah sampai akun saya tuh apa ya kayak dilaporkan gitu. Banyak kalangan sulit juga ya. Iya. Sekarang kita masuk jalur ini dari sisi kita yaitu strukturisasi kognitif. Kita belajar mengetahui dan memperlakukan perusahaan berbagai sosial. Kita mulai dengan menggali pemikiran kalian saat melakukan kegiatan ini. Misalnya, Mbak Arin, waktu kamu kemarin jadi TikTok, apa yang ada di pikiran saat itu? Ya, saya itu pikirannya ya buat seru-seruan aja ya. Kalau kan itu fakta ya, karena kan orang-orang itu kan dari tempat yang dimakan. Jadi saya cuma komennya itu ya seru-seruan aja. Tapi kok malah ketika saya komen kayak gitu, saya itu malah berusaha padahal buat kayak ngeramein aja gitu komennya. Selain itu kita dapat gambar negatif dan sederhana ya. Sebenarnya sederhana tapi membuat kita yang mudah. Coba kita lakukan pemikiran yang seru-seruan tadi menjadi kawasan komentar sopan tapi tak lucu. Semua orang bisa senang tanpa menimbulkan kita. Berbeda kamu merasa bergerak tanpa menyebut nama Tuhan, tapi katanya tidak berbagai juga. Bagaimana kalau kita lakukan jadi lebih baik saya bicara langsung secara pribadi jika ada masalah, bukan manusia dan media sosial. Iya sih Pak, mereka itu lebih bijak. Semua masalah yang kalian pasti sampaikan, buat kalian jadi apakah kebijakan yang kalian lakukan itu merupakan kebijakan dan orang lain? Untuk menurut Mbak Arin bagaimana? Kalau menurut saya itu cukup berdampak negatif ya Bapak. Saya juga merasa dirugikan gitu. Apalagi itu kan saya cuma pengen seru-seruan aja gitu, ngeramein komenan yang dibukbang gitu kan. Tapi kayak saya setelah itu kan dihujat, saya itu merasa dirugikan gitu loh. Saya nggak bisa luas lagi buat komen di TikTok itu lagi gitu. Jadi kayak saya agak ragu-ragu buat komen lagi untuk nimbrung rame-rame bareng gitu sama akun-akun yang lainnya gitu. Jadi Mbak Arin lebih was-was ya, lebih berhati-hati untuk berkomentar lagi di media sosial ya? Iya, saya juga akhirnya kayak mikir kayak saya ngelakuin lagi atau enggak ya, jadi ragu-ragu. Oke, untuk selanjutnya untuk Mbak Feni, bagaimana? Iya, saya itu juga merasa dirugikan Kak, komen-komen gitu ke artis-artis. Tapi tuh fansnya itu loh juga kayak membuli saya gitu. Nah, tapi itu saya juga nggak suka sama artis ini kan, dia tuh sombong, selalu memamerkan hartanya gitu loh Pak, gitu. Jadi saya ya nggak suka sama artis-artis itu. Tapi saya berhati-hati sih kalau komen sekarang agar ya nggak dihujat sama fansnya lagi, agar akun saya juga kayak nggak kelihatan buruk gitu di media sosial seperti itu. Ya, berarti untuk Mbak Feni lebih mengutarakan kebenciannya kepada artis tersebut ya? Nggak suka, karena dia sombong Pak. Ya. Oke, untuk selanjutnya Mbak Vira bagaimana?
Kalau menurut saya itu benar sih Pak ya. Kalau semisal hal itu pasti ngerugiin saya sama ngerugiin orang lain. Dimana awalnya kan saya sama teman saya tuh bestian ya. Nah, gara-gara saya ngelakuin hal itu justru malah kayak jadi renggang gitu pertemanan saya dengan teman saya itu tadi. Ya saya sadar Pak kalau itu hal yang tidak baik untuk saya lakukan. Mungkin saya juga bisa aslinya tuh bicara baik-baik ya dengan dia. Tetapi kan dibalik itu semua saya ini anaknya nggak suka yang terlalu face to face gitu loh Pak. Jadi mungkin dengan cara saya membuat story itu tadi mengekspresikan diri saya gitu Pak. Padahal hal itu tuh buruk gitu. Oh begitu menurut Mbak Vira. Selanjutnya menurut Mbak Sabrina bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, kalau saya kan sukanya kan merepost meme-meme lucu, tapi menurut orang lain kan kasar. Nah, yang bisa merugikan orang lain itu terdapat pada ketika saya merepost mungkin menurut saya lucu, tapi takutnya yang mempunyai video atau orang yang tidak memiliki sepemikiran saya mungkin bisa saja merugikan gitu kan Pak. Karena mereka berpikirnya kayak ini terlalu kasar ketika kalau itu tuh menurut saya lucu, tapi menurut saya kan itu kan cuma buat lucu-lucuan aja. Terus juga kalau menurut pribadi saya yang dapat merugikan saya itu jadi reputasi saya atau personal branding saya itu jadinya tuh jelek gitu Pak, karena saya tuh kayak suka anggap aja lah saya suka menertawakan kayak kejahatan orang atau hal-hal yang membuat menurut saya lucu tapi menurut orang lain itu tidak lucu, atau kayak merepost kayak orang jatuh naik sepeda, nah kan menurut saya lucu ya, tapi kan itu kan sebuah kayak menurut orang lain itu kan kayak lebih rasa kekasihan gitu Pak. Oke, menurut Mbak Sabrina tadi begitu ya. Baik, selanjutnya menurut Mbak Kiki bagaimana? Baik, untuk saya sendiri hal itu sangat merugikan ya bagi orang lain maupun saya sendiri, karena dari hal itu juga kayak akun saya tuh sampai dilaporkan, terus otomatis nama baik saya juga jelek gitu di mata orang-orang karena udah komentar negatif di salah satu postingan artis gitu. Karena saya kan awalnya komentar juga karena ikut-ikut orang lain, karena sedang tren juga kayak menghujat artis gitu. Jadi yang awalnya saya tuh ikut-ikutan, saya lama-lama tuh kebawa emosinya. Jadi ya dari situ sih, itu juga kayak emosi saya jadi kayak berantakan gitu karena hal itu juga. Itu sih Pak. Baik, dari tanggapan kalian mengenai hal yang melakukan itu dapat merugikan pribadi dan merugikan orang lain. Jadi semua hal yang kalian lakukan itu memiliki dampak yang buruk dan dampak yang baik. Apalagi dalam bersosial media, jadi harus lebih hati-hati ya. Nah, di media kalian terdapat beberapa kertas yang harus kalian kerjakan. Di kertas tersebut kita dapat mengetahui mengenai pikiran realistis dan memandang suatu hal tersebut ya seperti apa. Dapat dipahami? Baik, bisa langsung diisi atau kerjakannya. Bapak, ini sesuai dengan kasus yang kita alami ya? Ya, sesuai kasus yang kalian alami seperti itu. Oke. Bapak, saya mau tanya, di lembar terakhir itu kan ada tulisannya lembar evaluasi paslon pada pertemuan yang ini ya. Maksudnya itu kita nanti memberikan penilaian gitu ya. Gimana tadi Bapak memimpin sesi konseling kita hari ini? Gitu. Ya, betul. Bisa analisis juga ya. Oke, makasih ya Pak. Makasih Pak. Ya. Bagaimana semuanya, apakah sudah selesai? Sudah Bapak. Boleh saya ambil kembali kertasnya? Iya, boleh Bapak, silakan. Kasih. Ini Bapak, terima kasih.
Ini Bapak. Yang kalian sudah kerjakan, apa yang bisa kalian dapat? Ada yang ingin memberikan komentar? Setelah kita bincang diskusi tentang sosial media tadi bersama teman-teman sekalian semua, terus kita juga mengerjakan lembar refleksi diri yang sudah diberikan Bapak tadi. Saya merasa bahwa setelah evaluasi ini itu saya merasa bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin teman-teman semuanya juga merasa bahwasanya kita semua setelah melakukan assessment seni ini juga merasa akan lebih hati-hati lagi dalam bermain sosial media, entah itu di komen atau menyebar meme atau menyebarkan emosi yang di cerita story tadi ataupun yang lain. Itu sih Bapak. Terima kasih, baik. Oke, dari sisi ini kita belajar bahwa media sosial gunanya apa disebut ekspresi bebas saja, tapi juga menunjukkan pesan. Apa yang kita lakukan dan kita komentari bisa besar dari diri sendiri dan orang lain. Nah, setelah sesi ini, apa komitmen kalian untuk bermedia sosial dengan lebih etis? Kalau saya sih mungkin lebih berhati-hati lagi ya Pak, merepost hal-hal yang kayak menurut saya lucu tapi tidak lucu di orang lain. Jadi ya lebih hati-hati aja gimana ya lihat konten yang dulu aja, kalau ada benar-benar lucu ya baru saya akan repost. Bagus, saya senang sekali kalian berpikir dan mau belajar. Semoga setelah ini media sosial bisa menjadi tempat belajar untuk kalian semua. Terima kasih sudah aktif hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Aku kita sudah ngobrol, Bapak semua terbuka. Terima kasih Pak. Kami izin kami yang terima kasih Pak. Jadi, Iya. Assalamualaikum.